Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Yohanes Siganingging dan teman saya. Saya Christopher Tambanua. Saya Nabila Dinova. Saya Naila Zahra. Saya Naila Omnoro. Baik teman-teman, di video ini kami mau membahas alur cerita film. Ada dua film yang akan kami bahas. Yang pertama film Hunter Killer dan kedua film The Trauma Codes. Jadi dalam video ini kami mau menganalisis kasus problem-problem yang ada pada film tersebut. Jadi teman-teman bisa menyaksikannya. Terima kasih. Jadi di sini kami akan membedah suatu film yang berjudul tentang Hunter Killer yang dirilis pada tahun 2018. Langsung aja kita saksikan. Oke baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari film Hunter Killer. Jadi dalam film Hunter Killer itu ini menceritakan misi perjalanan tentara Amerika Serikat untuk menyelamati seorang presiden. Jadi yang paling menonjol dalam film Hunter Killer itu yaitu Kapten Joe Glass, komandan kapal selam Amerika Serikat dari kapal Arkansas yang ditugaskan menyelidiki hilangnya kapal selam USS Tampa Bay di wilayah Arktik. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh dalam film Hunter Killer. Ada beberapa tokoh yang paling menonjol dalam film Hunter Killer. Yang pertama ada Gerard Butler. Apa sih peran dari Gerard Butler ini? Yaitu adalah Kapten Joe Glass yang pertama kali muncul dalam film. Baru ada Gary Oldman. Perannya itu adalah Admiral Charles Denogon. Dan ketiga ada Common, dia sebagai Rear Admiral John Fix. Dan ada Mikhail Gerofoy, dia sebagai Dmitry Durov. Dan ada Alexander Dyachenko, dia sebagai Presiden Nikolai Zakharin. Dan terakhir ada Caroline Goodball, dia sebagai Presiden Amerika Serikat. Sekarang kita masuk ke konflik. Dalam film Hunter Killer, apa aja sih konfliknya? Jadi perlu teman-teman ketahui, dalam film Hunter Killer ada dua konflik, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Pertama kita akan membahas konflik internalnya terlebih dahulu. Yang pertama, konflik internalnya itu adalah Joe Glass harus mengambil keputusan yang memiliki resiko tinggi yang dapat menentukan nasib dunia. Dan kedua, awak kapal selam Amerika awalnya sulit mempercayai Kapten Andropov yang berasal dari Rusia karena latar belakang negara. Kedua ada konflik kelompok atau eksternal. Yang pertama, pasukan Amerika melawan kelompok militer Rusia yang mendukung Durov. Kedua, ketegangan antara armada Rusia dan Amerika hampir menyebabkan perang dunia besar. Kita akan membahas gaya kepemimpinan dalam film Hunter Killer. Jadi gaya kepemimpinan itu meliputi 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis, kedua ada transformasional, ketiga ada otoriter, dan terakhir ada situasional. Sekarang kita masuk kesimpulan. Dalam film Hunter Killer ini salah satu film yang sangat cocok untuk ditonton, terutama untuk menggali kepemimpinan yang mereka pakai dan problem solving yang mereka pakai. Dan kesimpulan yang paling penting juga dari film itu, tokoh yang paling menonjol dalam film ini adalah Joe Glass. Kenapa? Karena ia menunjukkan kepemimpinan transformasional dan situasional. Karena mampu menginspirasi anak buahnya membangun kepercayaan dengan pihak yang sebelumnya dianggap musuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi masing-masing pemimpin dan gaya kepemimpinannya. Yang pertama itu ada Kapten Joe Glass. Gaya kepemimpinan Kapten Joe Glass itu transformasional dan situasional. Alasannya, mampu menginspirasi awak kapal untuk tetap tenang dalam situasi yang berbahaya. Berani mengambil keputusan yang tidak biasa demi menyelamatkan dunia. Menyesuaikan cara memimpin sesuai kondisi misi. Contoh dari Joe Glass tersebut adalah memiliki kepercayaan Kapten Andropov walaupun ia berasal dari pihak Rusia, karena memahami bahwa tujuan mereka sama, yaitu mencegah peperangan. Yang kedua ada Letnan Bill Beeman. Gaya kepemimpinannya itu situasional. Alasannya memimpin tim Navy SEAL dalam operasi rahasia. Cepat menyesuaikan strategi ketika situasi berubah. Fokus pada efektivitas misi. Contohnya, ketika kondisi lapangan berubah, Beeman langsung mengubah strategi penyelamatan Presiden Zakharin. Yang ketiga, Admiral Charles Donegan. Gaya kepemimpinannya itu demokratis. Alasannya mengumpulkan informasi dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan. Berkoordinasi dengan Pentagon dan Gedung Putih. Mempertimbangkan masukan para ahli militer.
Yang keempat ada Dmitry Durov. Gaya kepemimpinannya itu otoriter. Alasannya merebut kekuasaan melalui kudeta, menggunakan ancaman dan kekuatan militer tanpa menerima pendapat pihak lain. Contohnya, Durov mencuri Presiden Jakarin dan memerintahkan pasukan untuk mematuhi semua perintahnya tanpa diskusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan yang digunakan berdasarkan teori kepemimpinan. Dalam film ini terlihat beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan demokratis. Pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan mendengarkan pendapat bawahan serta membangun suatu kepercayaan. Yang kedua itu kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasi bawahan untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter. Pemimpin mengambil keputusan sendiri dan menuntut kepatuhan penuh. Yang keempat, kepemimpinan situasional. Pemimpin menyukai gaya kepemimpinan dengan kondisi yang sedang dihadapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respon bawahan atau pengikut terhadap gaya kepemimpinan pemimpin. Joy Glass, awak kapal menunjukkan loyalitas yang sangat tinggi. Mereka tetap mengikuti arahan perintah walaupun sangat beresiko. Kepercayaan terhadap pemimpin semakin meningkat. Yang kedua, Bill Beeman, anggota Navy SEAL, sangat disiplin. Mereka bekerja sama secara efektif karena percaya pada kemampuan komandannya. Yang ketiga itu Charles Donegan, mendapat dukungan dari para pejabat dan perwira militer. Komunikasi berjalan baik karena adanya koordinasi. Yang keempat, Dmitry Durov, pengikut mematuhi karena takut dan terpaksa. Loyalitas yang terbentuk lebih berdasarkan kekuasaan daripada suatu kepercayaan. Selanjutnya situasi penggunaan gaya kepemimpinan. Pemimpin gaya kepemimpinan situasi penggunaan Joy Glass transformasional dan situasional saat menghadapi krisis internasional dan ancaman perang. Bill Beeman situasional saat operasi penyelamatan rahasia dan kondisi lapangan berubah sangat cepat. Charles Donegan demokratis saat mengambil keputusan strategis tingkat tinggi. Dmitry Durov otoriter saat melakukan kudeta dan pengendalian pasukan dengan kekuatan. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas tentang drama The Trauma Code. Nah, di drama The Trauma Code ini menceritakan tentang seorang dokter ortopedi ahli traumatologi, yaitu Baek Kang Hyo, yang biasa menangani kasus besar di daerah konflik yang tersebar. Nah, jika dibandingkan dengan dokter lainnya, Baek Kang Hyo ini memang agak berbeda, sebab ia itu mempunyai tato yang melintang di seluruh tubuhnya dan temperamen yang sangat tinggi. Nah, akan tetapi kemampuannya dalam melakukan operasi dan menyelesaikan kasus rumit membuat dia ini mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Nah, dia juga ini sering berkelahi dengan siapapun yang menghalangi langkahnya untuk berbuat baik. Nah, singkat cerita, ia ini mulai mengabdikan dirinya di sebuah Hanguk National University Hospital. Nah, para tenaga kesehatan dan rekan dokter lainnya ini tampak terperanjat ketika menyambut kedatangannya. Hal ini disebabkan oleh personalitinya yang pemarah dan kebiasaan mengumpatnya yang parah. Nah, secara nggak langsung, karena menyelamatkan banyak nyawa, Baek Kang Hyo ini membuat rumah sakit ini mengalami kerugian. Nah, untuk melakukan misi kemanusiaan yang melibatkan kehidupan manusia, sehebat apapun Baek Kang Hyo ini, dia nggak bisa bekerja sendiri. Jadi, ia pun membentuk tim berisi orang-orang kocak, kompeten, dan baik hati. Nah, orang pertama yang direkrutnya adalah Yang Jae-won. Sebenarnya Yang Jae-won ini berada di bawah Departemen Proktologi yang berfokus pada diagnosis dan pengobatan penyakit pada anus, rektrum, dan usus besar. Akan tetapi, ia diambil alih oleh Baek Kang Hyo dan menjadi murid pertama si dokter galak tersebut. Sejak episode pertama hingga episode terakhir, Yang Jae-won ini nggak pernah berhenti berlari karena gurunya ini selalu menyuruh pemuda itu untuk selalu pergi ke ruang operasi. Nah, selain Yang Jae-won, Baek Kang Hyo pun ikut merekrut suster Chen Jang-mi dan residen anestesi bernama Park Yong-won. Dan pada akhirnya, mereka berempat selalu bersama untuk terjun ke lapangan dan menyelamatkan banyak nyawa.
Nah, adapun aktor yang berperan dalam drama The Trauma Code, yang pertama ada Ju Ji Hoon yang berperan sebagai Baek Kang Hyuk, ada Chu Yong Woo yang berperan sebagai Yang Jae Woon, ada Ha Yung yang berperan sebagai Chen Jang Mi, dan ada Yeon Kyung Ho yang berperan sebagai Han Yo Rim, dan ada Jung Jae Kwang yang berperan sebagai Park Kyung Won. Nah, dari film The Trauma Code tersebut memiliki beberapa konflik nih. Yang pertama itu kurangnya fasilitas dan dana untuk pusat trauma. Yang kedua, perbedaan pendapat antar dokter mengenai cara menangani pasien. Dan yang ketiga itu ada tekanan waktu karena pasien trauma harus segera ditangani. Yang keempat, penolakan dari beberapa pihak rumah sakit terhadap perubahan yang dibawa Baek Kang Hyuk. Dan yang kelima itu ada konflik pribadi dan emosional para anggota tim akibat pekerjaan yang berat. Namun, terjadinya beberapa konflik tersebut, mereka saling memahami dan tetap bekerja sama. Berdasarkan teori kepemimpinan, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang terlihat dalam film The Trauma Code. Yang pertama itu ada kepemimpinan transformasional. Ciri-cirinya itu berupa mengaspirasi bawahan, membawa perubahan, memotivasi anggota tim untuk berkembang, dan memiliki visi yang jelas. Gaya ini terlihat pada Baek Kang Hyuk karena ia ingin mengubah sistem pusat trauma menjadi lebih baik dan mendorong tim untuk bekerja maksimal. Kemudian yang kedua itu ada kepemimpinan otoriter, yaitu ciri-cirinya pemimpin mengambil keputusan sendiri, tegas dan disiplin, dan mengutamakan kecepatan dalam mengambil tindakan. Gaya ini tuh muncul ketika Baek Kang Hyuk menghadapi kondisi darurat dan harus mengambil keputusan dengan cepat demi menyelamatkan pasien. Lalu yang ketiga itu ada kepemimpinan demokratis, yaitu ciri-cirinya mengajak anggota tim berdiskusi, menghargai pendapat bawahan, dan bekerja sama dalam mengambil keputusan. Gaya ini tuh terlihat pada beberapa dokter senior ketika mendiskusikan penanganan pasien dengan anggota tim lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai pemimpin yang terdapat dalam film The Trauma Code beserta gaya kepemimpinan yang mereka gunakan. Yang pertama yaitu ada Baek Kang Hyuk. Baek Kang Hyuk memakai gaya kepemimpinan transformasional dan otoriter karena membawa perubahan besar pada pusat trauma, memotivasi tim untuk menjadi lebih baik, dan tegas, cepat dalam mengambil keputusan saat keadaan darurat. Yang kedua yaitu ada Han Yo Rim. Han Yo Rim memakai gaya kepemimpinan demokratis karena ia lebih suka berdiskusi dengan anggota tim dan mempertimbangkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Dalam drama The Trauma Code, Baek Kang Hyuk dan Han Yo Rim menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun mereka saling melengkapi. Baek Kang Hyuk menerapkan kepemimpinan transformasional dan otoriter dengan sikap yang tegas, berani mengambil keputusan dengan cepat, dan mampu menginspirasi tim untuk berkembang. Meskipun awalnya membuat anggota tim tertekan, lama-kelamaan mereka menghormati dan mempercayai karena dedikasinya yang tinggi. Dalam drama The Trauma Code, Baek Kang Hyuk dan Han Yo Rim menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda namun saling melengkapi. Baek Kang Hyuk menerapkan kepemimpinan transformasional dan otoriter dengan sikap yang tegas, berani mengambil keputusan dengan cepat, dan mampu menginspirasi tim untuk berkembang. Meskipun awalnya membuat anggota tim merasa tertekan, lama-kelamaan mereka menghormati dan mempercayai karena dedikasinya yang tinggi. Sementara itu, Han Yo Rim menunjukkan kepemimpinan demokratis. Ia lebih mengutamakan kerjasama, mendengarkan pendapat anggota tim, serta memberikan dukungan pada rekan-rekannya. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi lebih percaya diri dan mampu mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, dari kedua tokoh ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya membutuhkan ketegasan dan visi yang kuat, tetapi juga kemampuan untuk bekerja sama dan mendukung anggota tim agar dapat mencapai tujuan bersama-sama.